prosa fiksi yang dikenal masyarakat umumnya hanyalah cerpen dan novel. Namun, tahukah kalian kalau novel dan cerpen pada masa kini populer dengan genre romantis? Oke, perkenalkan nama Pena, Bintang Albiru Marlingga, biasa dipanggil Bintang atau Paus. Asal kota dari Kota Malang, Jawa Timur. Umur sekarang OTW 21. Bagaimana Kak Paus memulai karir sebagai penulis prosa fiksi? Oke, awalnya itu gak sengaja ikut-ikutan. Nah, jadi kayak iseng masuk ke literasi, terus akhirnya kenal sama beberapa PJ. Akhirnya cobalah masuk ke sana tahun 2018, kalau gak 2019. Itu benar baru masuk. Terus lama-lama sering diajakin nih, ayo bang, coba ikutan lagi. Dan beberapa tahun terakhir ini memang alhamdulillah sering menang. Itu pun juga belajar dari kesalahan-kesalahan yang lalu gitu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah bisa masuk ke kategori di cerpen, quotes, sama puisi. Cuma 3 itu sih sementara. Kalau untuk novel masih belum, masih OTW. Apa yang menginspirasi Kak Paus untuk menulis? Oke, dulu itu waktu kecil sering diejekin karena nggak bisa nulis sama nggak bisa baca. Akhirnya kayak lama-lama dendam nih. Nah, dari sana kayak, wah, kalau dikatain mulu, lebih baik buktiin kalau kita tuh bisa gitu. Jadi inspirasinya itu sebenarnya dari kecil memang sering dianggap paling nggak bisa. Terus mikir, wah kalau gini terus kapan bisa majunya? Akhirnya coba-coba mulai dari gambar, ternyata nggak di ACC gitu. Akhirnya cobalah nulis. Nah, dari nulis ini alhamdulillah ada sebagian keluarga yang memang mendukung. Dari situ kayak, wah mungkin dari sinilah bakat itu ada. Buku atau karya mana yang paling berpengaruh dalam gaya menulis Kak Paus? Sebenarnya random sih, tapi dari SMP udah dikasih buku karyanya Ahmad Fuadi. Kalau kamu tahu judul bukunya Negeri Lima Menara. Nah, dari saat itu gaya bahasanya memang bagus. Terus sama Andrea Hirata, itu juga rekomendasi dari Mama juga, karena gaya penulisannya memang bagus. Yang pertama, yang kedua, memang ada beberapa alur yang dari Andrea Hirata ini agak sedikit memusingkan, tapi kalau dicerna baik-baik itu bakalan bisa kena gitu. Terus sama Asma Nadia, tiga orang ini benar-benar berpengaruh sih untuk tulisan. Pernahkah Kak Paus memenangkan karya menulis prosa fiksi seperti cerpen dan novel? Oke, tentang karya ini tuh ada satu yang berkesan, tapi bukunya masih OTW sih ini. Nah, bukunya ini alhamdulillah menang di cerpen. Itu mengisahkan tentang Paus sendiri yang pernah mengalami perdagangan manusia. Nah, dari situ kayak terinspirasi gimana nih kalau bikin satu cerpen yang bisa memotivasi beberapa orang gitu. Jadi dari sana, oh mungkin bisalah aku bikin yang kayak gini gitu. Jadinya karya ini judulnya itu kalau nggak salah Surga yang Kurindukan. Nah, insya Allah kalau memang nggak ada halangan bakalan dinovelkan sih. Apa tantangan terbesar Kak Paus dalam menulis prosa fiksi? Tantangan terbesar yaitu cari mood sih. Masalah kalau benar bad mood nih, susah banget kalau buat nulis gitu. Rasanya benar pengen males, terus pengennya tuh rebahan atau ya kegiatan lain gitu. Jadi kalau bisa jangan nulis dulu, harus cari kegiatan lain. Baru kalau udah dapat mood buat nulis, baru nulis. Kalau nggak gitu, karyanya bakalan jelek semua. Bagaimana Kak Paus mengatasi writer's block dalam menulis prosa fiksi? Untuk mengatasi writer's block kayak gitu, biasanya
Yang pertama itu menghindari sosial media dulu. Nah, menghindari sosial media, terus lebih mendekatkan diri sama beberapa tulisan. Jadi dari sana itu kayak dapat inspirasi gitu. Nah dari sana, oke, kita mikir inspirasi ini bisa nggak kita olah buat karya diri kita sendiri gitu. Terus yang ketiga, ini sih yang paling sering keliling kota cari inspirasi, gimana caranya dapat feel-nya, gimana cari konfliknya gitu. Jadi cukup 3 itu aja udah lumayan sih bagi aku sendiri. Apakah menonton film juga termasuk 3 cara itu? Nonton film biasanya kurang sih ya, soalnya beberapa film yang dapat rekomendasi dari temen itu cukup bikin bingung, bukannya menyelesaikan masalah malah jadi bingung. Wah, jadi kurangin aja kalau untuk film. Apakah ada tema atau topik tertentu yang Kak Paus sukai untuk ditulis? Kalau untuk konflik, biasanya aku lebih sering ambil konflik yang selingkuh. Itu saya sering ya, kalau di dunia perfilman setahu aku yang selingkuh ini paling rame. Terus yang kedua tentang kehidupan nyata. Kehidupan nyata ini kayak kisah-kisah semisal kayak kisahnya aku sendiri gitu. Itu kan punya konfliknya tersendiri gitu. Jadi harus cari-cari yang konflik yang berbeda dari yang lain gitu. Gimana caranya? Baca buku. Banyak baca buku terus. Jadi kita tahu cari konflik yang benar-benar diminati banyak orang. Tapi dengan catatan yang tidak membosankan gitu. Apa saran Kak Paus untuk penulis prosa fiksi pemula? Kalau untuk pemula diusahakan cari bidangnya dulu, maksudnya di genre apa gitu, kayak misal romance, horor, terus karir atau yang lain gitu. Cari bidangnya dulu, terus pelajari. Kalau memang sudah tertuju pada seperti romance, ya udah di situ dulu. Kalau pengen tantangan yang lain, coba-coba dulu. Nah itu soalnya kadang ada beberapa orang, ini Paus pernah baca cerita di Wattpad, umurnya masih segini, maksudnya masih di bawah umur, tapi ceritanya ini cerita orang-orang dewasa gitu, kayak gak mau. Jadinya harus benar-benar sesuai porsinya gitu, kalau enggak bakalan beda gitu. Rekam jejak apa yang pernah Kak Paus alami sebagai penulis prosa fiksi? Kalau untuk rekam jejak, kebanyakan dari komunitas ya. Komunitas Paus biasanya cuma jadi member atau pengurusnya aja. Kalau untuk jadi founder atau yang sebagainya tuh masih belum pernah. Kalau di penerbitan sementara ini di Androcenta itu, soalnya memang langganan gitu masuk eventnya di Androcenta itu. Tapi sekarang masih coba-coba dulu sih, cari-cari yang lain, sekiranya bisa masuk di sana, oke. Paus pernah menjumpai salah satu guru bahasa Indonesia yang beliau benar-benar kritis gitu tentang literasi. Nah, beliau bilang bahwa literasi yang ada di Indonesia ini lebih condong ke ke cerita romance, bukan cerita yang mendidik seperti kisah-kisahnya di Laskar Pelangi, terus karya-karyanya Bang Tere juga, itu kan istilahnya mendidik ya. Nah, kalau sekarang rata-rata literasi atau bacaan zaman sekarang itu berbeda dengan zaman dahulu. Dan itu kalau saya rasakan memang benar. Dan rata-rata untuk di Gramedia sekarang lebih banyak cerita-cerita romance yang hanya mengajarkan tentang cinta, tapi bukan tentang pendidikan. Misal kayak pendidikan karakter, terus pendidikan
bagaimana mengajarkan seorang anak itu harus lebih fokus sama pendidikannya atau lebih fokus sama tujuannya, itu pun sekarang kayak jarang gitu. Untuk Gramet sekarang aku lebih sering fokus cari yang psikolog. Kenapa? Soalnya kalau untuk lead dan sebagainya itu benar-benar alur ceritanya kurang mendidik. Walaupun memang seru sih kalau untuk diikutin ceritanya, tapi rata-rata yang lead itu menceritakan kenakalan remaja gitu, bukannya mendidik, malah bikin kita kayak wah kayaknya seru nih jadi anak berandalan, nanti bisa jatuh cinta sama cowok-cowok yang kayak gini gitu. Rasanya kayak kayaknya nggak bagus ini. Jadi harus kayak benar-benar cari buku bacaan yang benar-benar sesuai sama umur kita sendiri gitu. Kalau enggak bakalan takutnya malah kebawa arus gitu. Jadi untuk kritiknya memang literasi lebih ditekankan pada tujuan kita itu untuk apa? Untuk mendidik atau sebagai hiburan. Kalau untuk mendidik lebih baik kita bikin buku yang benar-benar bisa dijadikan pengalaman untuk orang lain. Kalau hanya sebagai penghibur, jangan sampai kita terbawa arus yang benar-benar negatif gitu. Sarannya untuk literasi dan prosa fiksi yang lain lebih bijak untuk membuatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, cari platform yang benar-benar sesuai, contoh kayak Visu. Terus kalau untuk Wattpad dimohon untuk kasih peringatan kalau memang hal ini boleh untuk dibaca umur 17 ke bawah, itu harus dikasih tahu. Kalau untuk 18 ke atas harus dikasih tahu, karena sekarang kan lebih banyaknya itu membaca memang benar-benar kayak langsung baca gitu, nggak lihat ratingnya dulu atau hashtagnya atau tagarnya itu. Jadi kayak wah ini benar-benar di luar dugaan gitu rata-rata. Sudah Mbak, sudah. Oke, makasih ya Mbak, makasih banget. Iya, sama-sama, nggak memuaskan ya. Iya, sudah cukup Mbak, sudah selesai. Oke, terima kasih.